ketika kita memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Karena kita hanya Allah bukan untuk mengkoleksi ilmu, akan tetapi justru ketika kita sudah mendapatkan keterangan, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Semoga Allah ridho kepada kita dan semoga Allah menuntun kepada kita semua untuk menuju ke jalan Shirathul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Dokter Dia. Bayinya. Yang terakhir itu 620, berarti yang sekarang 621. Dah. Aku dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan Madinah. Beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka sambil mengucapkan, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ini sama dengan yang 620 ya, Saudara ya? Iya. Kalau ini kan lewat, kemudian kita berdiri sejenak, jeda di situ, kemudian kalau yang atas itu ada unsur kesengajaan. Oh, sengaja datang ke kuburan ya? Ya, tapi ya dilihat dari sisi maknanya semuanya sama, memohonkan ampun untuk ahli kubur dan untuk kita yang masih hidup, mohon diselamatkan dari fitnah dan siksa kubur, kita pun demikian. Dan kita akan menyusul sebagaimana mereka telah mendahului kita. Ya, jelas, insya Allah. Ya, baik. Lanjut. 622. Monggo, Mbak Susi. 622 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian caci maki orang yang sudah mati, karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Monggo ya, Bu Susi. Ya, jadi mungkin ini kalau masih memendam amarah atau ketidaksenangan, tidak boleh mengumpatnya di makam ini ya. Ya, pokoknya semua orang yang sudah meninggal, baik kita kenal ataupun tidak kenal, dan kita mengetahui tentang sifat-sifatnya dia waktu hidup, nggak usah diperbincangkan lagi lah. Gitu. Artinya apa? Karena apapun yang mereka lakukan, apapun yang dia lakukan, si jenazah tersebut sudah mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kalaupun kita ngumpat, berarti kembalinya kepada diri kita sendiri. Gitu. Dan mereka, kalau umpamanya masih hidup, mungkin mereka bisa mendatangi kita, bisa membalas. Tapi kalau mereka sudah meninggal itu kan sudah tidak impact omongan kita kepada dia. Cuman kelakuan-kelakuan yang kita lakukan ya kembali untuk kita sendiri, pertanggungjawabannya. Itu Bu Susi. Monggo. Bagaimana Dokter Dia? Nggak usah sampai caci maki, tapi sebatas ngomongin biasa gitu aja, tapi yang berkaitan dengan apa ya, hal yang ya buruk gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya. Karena apapun keburukan-keburukan yang waktu dia hidup lakukan, sudah ada balasannya di sisi Allah semuanya. Baik. 623 dilanjut Mbak Susi, masih tambahan? Ya. Apa yang jatuh? 623 At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis serupa dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Mughirah radhiyallahu anhu dengan tambahan, karena dengan begitu kamu menyakiti orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau kita
tambahannya kalau tambahannya di sini, kalau kita mengumpat atau mencaci maki itu akan menyakiti justru yang hidup yang tersakiti gitu maksudnya, Ya, Ustazah. keluarganya maksudnya. Oh, Kan umpamanya kalau jenazah si hmm, A dari keluarga si A, kemudian kita ceritakan apa aja, kedengaran oleh keluarganya, maka pasti keluarganya itu sakit hati oleh kata-kata kita, umpamanya kita yang mengumpatnya, kita yang menjelek-jelekannya. Maka hmm. dari itu, bagi si jenazahnya, bagi si mayitnya ya sudah tidak mendengar lagi, sudah tidak ngepek lagi. Tapi bagi orang yang hidup dari pihak keluarganya, yaitu masih masih seperti kita gitu, ada respon. Monggo. Dokter Dia, di nomor kalau di sini selisih 2 apa ya? 563. Coba di 563 sudah dibaca belum itu ya? Berarti 565 ya. Dari Abu Hurairah. Iya, 566. Monggo dibaca. Monggo, siapa dok? Monggo, siapa yang baca? Saya aja ya Ustazah. Iya, monggo dok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya hingga dibayarkan hutangnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi menghasankannya. Jadi orang yang meninggal itu bisa apa istilahnya tertahan segala-galanya kalau hutangnya itu masih belum terbayar ya, Tertahan Ustazah. untuk masuk surga dok. Oh, masuk surganya maksudnya ya. Iya. Jadi walaupun amalan-amalan semuanya beres dan dia mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi hal yang berkaitan dengan sesama manusia, maka Allah tidak bisa membebaskan. Kecuali kalau yang menghutanginya membebaskannya gitu ya Ustazah. Ya, kalau umpamanya si A punya utang, kemudian dia meninggal. Nah, orang yang meminjamkannya itu, ya udahlah, saya sodakohkan untuk dia. Nah, insya Allah berarti itu sudah bebas, sudah lepas. Atau kalau tidak seperti itu, biasanya keluarganya. Keluarganya siapa ini yang punya tanggungan dari jenazah ini, monggo datang kepada kami, insya Allah kami siap untuk mengembalikannya, untuk bertanggung jawab. Oh, makanya kalau di keluarga yang meninggal pasti bilang begitu ya Ustazah ya. Monggo kalau ada yang punya urusan yang belum terselesaikan, silakan kepada kami gitu ya. Iya, betul. Nah ini, jadi hutang itu menghalangi surga, maka dari itu kita berusaha untuk tidak berhutang. Insya Allah. Iya, insya Allah. Tapi, Bismillah. Amin. iya, mudah-mudahan Yang Allah berikan kecukupan kepada kita Amin, semua. amin, amin ya Allah. yang banyak itu mungkin utang kartu kredit. Kalau utang kartu kredit orang yang meninggal itu kan Nggak ini tahu ya, ya. Bebas, dok. bebas ya. Saya nggak tahu peraturannya gimana itu. Apakah bebas lunas gitu kalau meninggal? Kalau ada peraturan itu berarti tidak ada tuntutan nanti. Iya. Insya Allah iya, soalnya kan ada tanggungan asuransi atau kayak gitu itu. Ya. Ya, tapi nanti saya tanyakan temen aja yang bank, yang pernah di bank. Pengalaman saya juga begitu, Dokter Dia. Jadi kalau apa itu
kartu kredit, terus apa lagi? ATM itu kalau yang bersangkutan meninggal, terutama kartu kredit itu langsung ditutup di apa? Asuransi toh? Ya, Oke. diputihkan gitu ya. Ya, diputihkan. Baik. Lanjut ya Ustazah, 567 ya. Monggo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu meninggal. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafanilah dia dengan 2 kainnya. Iya. Ini enggak paham ini. Iya, Apa kenapa kok daun bidara? Apa ininya Ustazah, daun bidara? Itu merupakan syarat kalau memandikan mayat, kalau memang daun bidara ada, ya diusahakan daun bidara. Tapi tetap di akhirnya itu dikasih kapur barus. Kalau memang ada, tapi itu sulit. Kadang-kadang di suatu tempat ada, di tempat yang lain tidak ada. Maka kalau toh tidak memakai daun bidara, insya Allah yang penting kapur barusnya sudah menjadikan, udah adalah secara kimia kan, kita tinggal beli gitu kan. Insya Allah seperti itu rata-rata. Kenapa Ustazah kok daun bidara? Apa ininya, fadilahnya? Saya mohon maaf, secara penelitian mungkin dokter belum itu juga ya, belum paham juga ya. Saya secara pribadi belum paham juga masalah itu. Cuman dari perasan daun bidara itu ada yang mengatakan bahwa itu seperti daun salam katanya. Jadi membuat kulit-kulit jenazah itu tidak licin. Jadi sepet gitu. Oh. Jadi bersih gitu kan. Biasanya kan mohon maaf kali kalau kita sudah menjadi jenazah ada aja mungkin di badan kita yang licin gitu. Maka ketika disiram dengan air daun tadi, insya Allah itu akan menjadikan sepet di kulit-kulit jenazah itu. Kenapa kok hanya orang yang jatuh dari kendaraan ya Ustazah? Kan ini dalam keadaan ihram. Darurat. Oh, maksudnya ihram. Makanya dalam keadaan ihram itu yang dipakaikan itu adalah kain itunya. Kain ihramnya. ihramnya. Iya. Oh, oke. Laki-laki. Kalau di kampung kami, Ustazah, itu biasanya diberi daun kelor. Atau kenapa saya juga ceritanya bagaimana? Mungkin pengganti daun bidara mungkin ya? Ya, boleh jadi seperti itu, ya. Bahkan di sisi lain kalau di Bandung itu ada daun ini. Yang untuk masak itu apa ya? Untuk masak wangi-wangian itu Dan pandan. Kemangi. Bongkek. Salah. Kemangi. Ya, untuk ruja, untuk apa ya itunya itu? Kalau di Jawa Tengah itu ikan yang merah gitu itunya apa namanya? Kecombrang. Kecombrang. Oh, kecombrang. Yang diambil, kemudian digeprak, kemudian dimasukkan ke dalam tas, disiramkan kepada jenazah itu di kali terakhir. Oh, iya. Tapi sekarang sudah ada kapur barus, jadi saya nggak melihat lagi dan jarang-jarang daun kecombrangnya juga ada gitu. Seperti itu. Pengganti Kan daun. Daun bidara itu bisa mengusir setan kan, anunya, ininya, kepercayaannya. Enggak juga. Bukan karena itu ya, Ustazah, bukan karena itunya, tapi Bukan karena apa? Untuk apa? Secara fisiknya ya malah ya. Ya, secara fisiknya yang tadi jadi sepet gitu. Buat apa namanya? Ya seperti sabun ya berarti. Sabun. Iya. Mungkin iya zaman dulu saya tidak melihat kapur barus ya itu tadi daun kelor. Kalau ya, di daerah kami. ini disebutkan juga kapur gitu kan? Ya Iya. itu. Ya. Iya. Ya mungkin itu terjemahan lokal ya di daerah-daerah. Pengganti bidara ini mungkin ya maksudnya. Ya. Rata-rata, tapi jarang kan bidara juga di kampung-kampung juga di tempat itu gitu adanya. Yang jelas ya kapur barus yang dipakai sekarang ini. Di akhirnya disiramkan ke jenazah. Dan mohon maaf dok,
Kalau umpamanya si jenazah itu kadang-kadang punya aroma tersendiri apa? Apa betul? Iya, Dok. Ya, iya ya, karena apa, bau badan masing-masing orang tuh biasanya kan bisa berbeda ya. Ya kalau itu istilahnya ya secara fisikal ya, psikli aja ya, Dok. Iya. Iya, ya betul bisa jadi kalau seperti itu. Tapi kalau umpamanya lain-lainnya itu kan Allah yang Maha tahu ya. Ya, ya. Bagaimana kan banyak di-share ketika di Gaza ada orang yang meninggal kok darahnya itu Iya, harum gitu kan. iya, Nah, iya. di dalam hadis pun dikatakan orang yang jihad di jalan Allah itu ketika sahabat itu wanginya itu sampai Rasulullah mengatakan di apa itu Uhud itu baunya surga kan seperti itu kan. Masya Allah. Sampai seperti itu. Nah, itu insya Iya, Allah seperti itu. Ya, iya. mau lanjut. Ada Ya, yang kan? Mbak Susi monggo. Yang nomor 569 ya. 568. 568 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika para sahabat hendak memandikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kita tidak tahu apakah kita harus melepas pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melepaskan pakaian mayit-mayit kita, ataukah kita mandikan beliau dengan mengenakan pakaian. Al-Hadis. Ini Ustazah kok pertanyaan ya isi? Iya. Ini jawabannya ada di dalam Subulus Salam, artinya di dalam sarah dari Bulughul Maram ini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah meninggal pakaiannya tidak dibuka. Oh, Dimandikan dengan pakaiannya. pakaiannya. Oh, Ya. ya, ya. Untuk menghormatinya ya, mungkin Ya. ya. Ya, ya. Jadi Monggo. kalau orang yang biasa mestinya dibuka ya. Tapi saya pernah lihat kayak suami saya itu ya tetap ditutup dengan kain gitu ketika memandikan, tidak dibuka telanjang ya. Selain Rasulullah memang harus dibuka semuanya. Akan tetapi ketika dimandikan auratnya kan ditutup Iya, iya, dengan iya, kain iya, sewe itu kan ya. iya, iya, Kemudian tetap tangannya yang masuk ke badannya iya, semuanya iya, fisik itu, maka itu. tetap disirami ya di bawah apa ini kainnya itu. Bawa kain ya, iya. Iya, Ustaz. Monggo lanjut. Dr. Wiwin monggo. 569. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami ketika kami sedang memandikan anak perempuannya. Beliau bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian memandang perlu hal itu. Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Untuk yang terakhir, gunakanlah kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Ketika kami selesai, kami pun memberitahu beliau, lalu beliau memberikan kainnya, kain sarung, dengan bersabda, pakaikanlah kain ini ke badannya. Muttafaq alaih, sedangkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, mulailah dari anggota badannya yang sebelah kanan, serta anggota-anggota wudhunya. Dan di dalam sebuah lafaz Al-Bukhari, kami pun menjalin rambutnya dengan 3 jalinan, lalu kami hamparkan, nggak kelihatan yang bawah. Kami hamparkan ke belakang. Paham ya, Dok? Ganjil. Iya. Jadi memandikannya ganjil ya. Ya, Jadi kelihatannya memang ini daun bidara atau kapur barus itu untuk pengganti sabun kalau sekarang mungkin ya, Ustazah? boleh jadi seperti itu. Ya. Kalau umpamanya kita aja secara masih hidup gini, kalau umpama mandi tanpa sabun masih Nggak terasa enak. licin Iya, ya. masih nggak bersih gitu rasanya. Tapi begitu sudah pakai sabun terasa sepetnya di kulit kita.
Ya, boleh jadi seperti itu. Ya. 3 sampai 5, kalau umpamanya 5 dipandang masih kurang Kurang. bersih, Kak, 7 nantinya diambil. Jadi ganjil ya. Janji ya. Kemudian sudah Rambutnya selesai. juga dijalin ya, Ustadz ya? Yang itu dijadikan dikepang 3 ya. Dikepang ya. Di atas ini kuping kanan kiri, kemudian di belakang. Nah, itu kalau rambutnya panjang. Tapi kalau yang pendek kan nggak bisa umpamanya rambutnya segini, Iya. nggak bisa. Jadi diuraikan aja, dilepaskan. Ini berarti tata cara untuk perempuan ya, Ustazah ya? Mandikan jenazah perempuan. Perempuan. Dan diawali dari yang kanan-kanan dulu. Jenazah itu tidak diwuduin, akan tetapi anggota-anggota yang kanan dulu. Dimawa dinyel wudui di tempat-tempat wudu. Kalau berwudu kan kita dari kanan dulu. Maka ketika dimandikan atau memandikan jenazah, maka yang kanan juga. Bukan dalam arti jenazah itu diwuduin, bukan. Akan tetapi cara memandikannya dari kanan dulu tempat-tempat waktu hidupnya berwudu. Monggo lanjut. 570 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 helai kain katun yang putih bersih, tidak memakai baju dan tidak pula sorban. Ya. Sama ya dengan yang lain ya. Ya sama. Jadi waktu dimandiin bajunya tidak dibuka, akan tetapi waktu dikapani dibuka. Baru diganti dengan kain kapan itu. Baik. Monggo Mbak Susi. Dan jenazah Rasulullah, Dok, setiap jenazah para nabi itu tidak maksudnya diharamkan tanah atau cacing atau apa saja yang ada di bumi ini, dalam bumi ini tidak menyentuhnya. Maka sekarang kalau toh dibongkar Rasulullah itu masih utuh. Masya Allah. Dan pasti itu adanya di dalam hadis Bukhari Muslim, pasti. Rasulullah sendiri yang bersabda bahwa jenazah atau ya fisiknya para nabi itu diharamkan untuk tanah memakannya dan lain-lain. Insya Allah utuh semuanya. Makanya kan dulu ada isu-isu yang akan membongkar makamnya Rasulullah, maka dilarang. Yaitu dari pihak orang-orang Yahudi mau memindahkan. Udah lama itu. Makanya sekarang ini dijaga betul-betul. Monggo, lanjut. Lanjut Mbak Susi. 571 ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, datanglah anaknya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Berikanlah kepada saya baju engkau supaya saya kafankan dia dengannya." Beliau pun memberikannya kepadanya. Muttafaq alaih. Jadi saat itu Ibnu Umar mengkafankan baju dengan bajunya ya. Bajunya Rasulullah maksudnya. Baju Rasulullah. Oh. Iya. Tapi Tapi bajunya Rasulullah tuh mungkin juga kain-kain mungkin ya. Iya. Gamis ya, berbentuk gamis itu. Nah, Ubay ini sudah masuk Islam, tapi ayahnya itu justru orang yang mau membunuh Rasulullah. Tapi barangkali di situ ingin hikmah dari Rasulullah, maka dimintalah gamis Rasulullah. Maka oleh Rasulullah itu diberikan. Akan tetapi ya bukan dalam arti begitu dikasih gamis seluruh dosanya diampuni, ya tidak. Tetap aja wong dia meninggal dalam keadaan kafir dan dia dalam keadaan syirik. Dan dia tidak bertobat dulu. Kalau dirujukan ke dalam Al-Quran,
di jahanam, di dalam neraka jahanam kekal mereka selama-lamanya, walaupun memakai peralatan ataupun pakaian Rasulullah. Tidak ada efeknya. Dan bahkan di keterangan yang lain disebutkan di sarahnya Bukhari itu, sarahnya Subul Salam ini, ketika dipakaikan diludahin dulu katanya. Oleh Rasulullah itu fisiknya diludahin dulu. Kemudian setelah itu gamisnya diberikan. Wallahu a'lam gitu. Ada yang berangkat. Apa maksudnya diludahin itu? Ya boleh jadi kan dipahaminya gini. Untuk masalah amalannya, dia pantas untuk diludahin. Oh. Jadi ya namanya bukan orang Islam kan, tapi yang dipakai adalah gamisnya Rasulullah. Tetap aja dipakaikan. Tapi ya boleh jadi di situ walau alam ada rahasia yang kita tidak bisa paham dan tidak bisa mengira-ngira. Ya sudah, kejadiannya seperti itu. Ustazah, hadis ini apakah bisa dipahami bahwa kalau dalam kondisi terpaksa atau bagaimana itu kain kafan itu kan kain nggak ada jahitannya toh? Ya, ya. Tapi kalau ini gamis itu apa bisa kalau misalnya terpaksa apa gimana gitu? Iya. Boleh jadi di sini gamisnya langsung dipakaikan atau gamisnya itu dibongkar jahitan. Karena di sisi lain ada kata-kata kalau memakaikan untuk jenazah itu tidak ada jahitan, kalimatnya gitu. Di sini tidak terurai gitu, Dok. Kalau diambil darurat pada waktu itu, ya boleh jadi mungkin langsung dipakaikan. Nah, boleh jadi seperti itu. Tapi untuk kita sekarang ini, insya Allah karena kita ini sudah makmur, maka kain kapan dan kapanpun kita menggunakannya, insya Allah selalu ada. Kalau yang di Gaza itu kalau sampai kehabisan kain kafan gitu, di Palestina, Gaza gitu, itu nggak ada cerita kehabisan kain kafan ya? Nggak pernah mendengar. Itu soalnya langsung dengan kain-kainnya itu ya, seperti kain ihram itu ya, Dok, yang dipakaikannya itu. Diselimutkan gitu langsung, saya lihatnya seperti itu. Tapi mungkin ya memang sudah disiapkan, apalagi sekarang ini insya Allah mudah-mudahan bantuan-bantuan daruratnya itu selalu mengalir, insya Allah. Ujian. Monggo, lanjut, Dr. Win. 572 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah oleh kalian dengannya orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian." Hadis riwayat 5 imam. 5 orang imam kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Oh, jadi sebenarnya pakaian yang paling bagus tuh warnanya putih ya, Ustazah? Iya. Nabi SAW bersabda. Maka dari itu, mohon maaf, orang-orang Mekah itu kan kalau pakai baju gamisnya kan putih-putih. Oh, cakep sekali, gagah ya. Dan sampai sekarang kan di sini ada perintah wakafinu fiha mautakum, maka hendaklah dikapani juga dengan putih. Sampai sekarang gitu. Tapi kalau bajunya perempuan malah banyak yang hitam yang dijual-jual di Arab itu. Ya, masalahnya kan ada pendukung hadis di dalam bab libas. Dalam bab libas itu di dalam bab pakaian. Bahwa perempuan itu kan nggak boleh nerawang. Ya, putih itu kebanyakan pasti nerawang ya. Iya. Setebal apapun kadang-kadang kalau putih itu masih ada, kalau mohon maaf, bayang-bayang kalau kita pakaian dalam kan bikininya itu kelihatan gitu, mencetak. Tapi kalau hitam itu insya Allah enggak. Mungkin seperti itu, Dok, yang kita. Mungkin ini memang maksudnya laki-laki terutama ya, Ustazah. Ya. Oke. Malah kalau nggak salah kan katanya ada hadis juga yang bilang bahwa kalau wanita itu pakainya boleh berwarna-warni gitu ya, Ustazah? Boleh.
Tapi sampai warna-warnanya itu menjolok. Menjoloknya itu ya kata-katanya menarik itu perhatian. mikat perhatian lawan jenis gitu. Itu itunya begitu. Ya, ya. Dan kalau umroh kan biasanya dari kita menggunakannya putih-putih. Perempuan pun putih, Iya. buku semuanya putih. Tapi ketika kita merujuk lagi ke dalam bab haji dan umroh, Aisyah pun menggunakan yang Hitam. bercorak, gitu kan? Oh, yang bercorak. Oh. Ada seperti itu. Jadi itu dengan adanya kalimat begitu bahwa perintah untuk memakai yang putih itu tidak wajib. Jadi yang tidak putih pun boleh. Gitu. Mana fikihnya begitu. Lanjut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Iya. Iya. Dengan asal gitu maksudnya ya. Mentang-mentang itu sudah jadi bangkai gitu, itu enak gitu. Maka tetap dianggap aja itu orang yang masih hidup, atau ketika kita memakaikan pakaian ke bayi kan pelan-pelan sekali gitu kan. Pelan-pelan kasih sayang. Nah, disitulah bahwa Allah itu memuliakan anak Adam sampai dia menjadi jenazah pun seperti itu. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Lanjut dong. Ya, Mbak Susi, monggo. Ya, 574 ya. Darinya Jabir radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggabungkan 2 orang yang terbunuh di peperangan Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Quran? Lalu orang itu didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahat. Mereka tidak dimandikan dan tidak pula disalatkan. Paham, Bu. Jadi kalau dalam peperangan ya. Peperangan. Perang yang langsung ini jihadnya jihad perang di jalan Allah melawan orang kafir, maka ketika mereka gugur tidak dimandikan dan tidak disolatkan karena sudah cukup dengan ampunan Allah, dan ketika akan dibangkitkan nanti di alam mahsyar itu dalam keadaan seperti dalam keadaan perang. Jadi saksi apapun yang telah dilakukan oleh mereka. Nah, di dalam Muslim kan dikatakan bahwa syahid itu kan banyak macamnya, ada 5. Orang yang tertimbun, orang yang tenggelam, perempuan yang melahirkan, kemudian orang yang sakit perut. Nah, maka itu semua adalah termasuk syahid. Cuman bedanya kalau syahid seperti orang yang sekarang, yang pokoknya selain yang tidak ikut perang, jihad di jalan Allah, maka tetap dimandikan. Kalau yang di Gaza itu gimana Ustazah? Yang dia terbunuh karena bom misalnya. Ya, itu tidak dimandikan. Dianggap syahid jihad ya. Ya, syahidnya syahid seperti ini yang disebutkan di hadis ini. Dia melawan orang-orang kafir. Jihadnya itu. Tapi tetap dikafani ya. Ya, kalau ada kapan dikafani. Tapi kalau umpamanya tidak ada kain kapan, ya gimana lagi? Langsung begitu aja ya. Ya. Saya juga pernah menyaksikan Ustazah, pada saat haji itu ada kelompok kami yang meninggal pada saat wukuf. Jadi masih menggunakan pakaian ihram. Iya. Jadi saat itu tidak disolati, juga tidak kafani, dimandikan gitu. Jadi masih menggunakan ihram gitu. Iya, memang betul, harus seperti itu. Ya Allah. Ya. Di dalam melaksanakan haji. Iya. Begitu ya. Mohon maaf, tapi kalau umpamanya tadi kan dalam keadaan ihram ya. Iya. Kalau dalam keadaan ihram itu igsiluhu bimain gitu kan di sininya. Pamata, maka dia meninggal, igsiluhu, mandikanlah dengan air. Jadi orang-orang yang dalam keadaan ihram memang menggunakannya kain ihram untuk kapannya. Akan tetapi
Di nomor hadis yang sudah dibaca itu di 567-nya itu kan iksiluhu, mandikanlah dimain dengan air. Dimandikan tetap. Pokoknya yang tidak dimandikan itu adalah yang langsung perang melawan orang kafir. Dimandikan dan tidak disolatkan. Kalau yang wukuf itu kan disolatkan. Lupa, mungkin yang bersama-sama itu ya Ustazah. Tetapi bajunya tetap pakai ihram gitu ya. Nah, kalau bajunya tetap ihram. Iya, tidak dikafani gitu ya. Ya, kapannya dengan menggunakan kain ihram yang dua. Kan ihramnya ya, iya. Ya. Ya. Ya, Ustazah. Monggo lanjut. Ini Assalamualaikum Dokter Ana gabung ya? Iya, tapi izin off cam. Oh, ya. Iya. Monggo Dok, Nggak tahu lanjut. bisa baca. Ini terus apa ini? Hana, Ini 574 itu ayah siapa? wayahku. Bibin ya? Ya. Tuh, tadi ada yang satu lagi. Ini 74 ya. Ini Sebentar, sudah toh, Dok. perbaguslah Tadi, kafannya. Ya. tadi sudah Sekarang belum 574. dijelaskan juga. Jadi dalam satu lahad bisa 2 orang, bahkan bisa lebih. Satu lahad. Ya. Nah, nanti dipilih dia siapa yang banyak hafalannya dalam Al-Qur'annya dan siapa yang lebih paham, maka itu didahulukan. Jadi menggalinya boleh jadi lebih dalam lagi gitu kan. Pertama itu dimasukkan, kemudian setelah itu ditutup dulu dengan tanah. Nah, setelah itu dibikinkan lahan lagi dimasukkan. Tapi yang pertama adalah orang yang banyak paham tentang agamanya atau Al-Qur'annya. Ini ya, tidak dimandikan, tidak perlu disolatkan. Terus berlebihan dalam hal kafan diperbagus, tapi tidak berlebihan begitu ya. Ya, betul. Memakaikannya itu dengan lembut gitu ya, diperbagus itu bukan, maksudnya bukan kain kafannya yang kain Yang paling mahal gitu ya. Bukan. Ya. Bahkan di dalam hadis lain itu disebutkan apabila kalian mengkafani maka carilah kain yang paling jelek. Yang paling jelek. Masalahnya apa? Karena ketika dimasukkan ke alam kubur, ke kuburan itu kan semuanya akan hancur. Eman dan mubazir. Lebih baik bisa dimanfaatkan untuk keluarganya kalau yang bagus-bagus. Nah, dari situ aja kan kita bisa memahami. Jadi ketika kita meninggal apa bekal kita ini? Gitu. Secara ilmu aja kan banyak orang yang kaya meninggalkan kekayaannya tanpa bisa menyelamatkan dari fitnah kuburnya. Maka tetap yang dipakai itu adalah kain kafan. Maka di Al-Quran dikatakan, Nauzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya di antara kalian atau orang yang paling mulia kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Maka orang ketakwaan itu bisa dicapai oleh lapisan masyarakat dengan status apapun, dengan jabatan apapun. Nah itu di sisi Allah. Maka Allah menilai kepada seseorang itu dari ketakwaannya, bukan dari masalah kekayaannya, kecantikannya, jabatannya, dan lain sebagainya. Tidak. Walaupun dia menjabat sebagai jabatannya yang paling tinggi di suatu tempat atau memiliki sesuatu yang di mata masyarakat itu paling tinggi apapunnya, tapi tetap kalau dia tidak takwa, tetap rendah di sisi Allah. Maka dari itu, wal asri innal insana itu betul-betul demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, itu kita mengejar, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beriman. Insya Allah. Keimanan itu kemudian kita dukung dengan mencari ilmunya, menuntut ilmunya. Nah, dari situ insya Allah bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita ya demikian. Monggo Dok. Ya. Monggo 576 Dr. Wiwin. 576 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kalau kamu meninggal dunia sebelum aku, niscaya aku akan memandikanmu." Al-Hadis, hadis riwayat Ahmad serta Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Oh, jadi seorang suami
memandikan istrinya ya, Ustazah? Ya, boleh memandikan istrinya. Hmm, Kemudian si istri pun boleh memandikan memandikan suami. suaminya. Tapi nantinya kan yang mendampingi adalah anak-anak ya, supaya tidak ada masalah orang lain yang bukan mahramnya. Mahramnya. Gitu. Maka didampingi dengan anak. Ketika si suami memandikan istrinya dan ketika istri memandikan suaminya. Kalau Kalau anak laki-laki boleh memandikan ibunya? dia Ustazah? boleh, tapi tertutup auratnya tetap dong. Oh, baik. Gitu. Tetap tertutup auratnya. Insya Allah seperti itu. Tapi sekarang ini kan jarang-jarang ya dok. Dimandikannya oleh mudin-mudin, oleh yang bertugas di masyarakat itu. Ya, tapi sebenarnya kan kalau kita anaknya pengennya mandikan. Alhamdulillah dulu ibu saya mandikan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Itu bakti ya, bakti terakhir. Iya sedih, Ustazah. Iya. Itu banyak yang nggak kuat kan sambil mandiin sambil nangis. Iya, Sudah betul. kepada tidak konsen, nah diserahkan kepada orang. Tapi kalau umpamanya kitanya sudah insya Allah konsen dan kita paham, insya Allah itu adalah amal soleh kita. Oh, jadi hadis ini juga bisa diartikan bahwa sebaiknya atau lebih baik kalau jenazah itu dimandikan oleh kerabatnya ya daripada orang lain ya. Ya, betul. Iya. Kan lebih penuh kasih sayang, lebih apa ya? Ya lebih Bersih juga. Ya. Lebih bersih. Asal-asalan. Ya, betul. Oke. Tapi insya Allah dok, kan ini sudah banyak yang melaksanakan, udah banyak latihan-latihan di dalam memandikan jenazah. Jadi si orang itu istilahnya ya di beat gitu untuk betul-betul di dalam memandikan itu dengan syar'i gitu. Maka insya Allah walaupun orang lain pun sudah terlatih seperti itu, Allah akan sesuai dengan hadisnya. Monggo lanjut dok. Dari Asma binti Umasi radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha berpesan supaya Ali radhiyallahu anhu yang memandikannya. Iya. Oh. Suaminya. Oh. Suaminya, betul. Lanjut. Ya, Mbak Susi. 578 dari Burda radhiyallahu anha tentang kisah wanita Hamidiyah yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat supaya merajamnya karena dia berzina. Dia, Buraidah, berkata, kemudian beliau memerintahkan untuk dirajam, lalu disalatkan dan dikubur. Oh, ini ketika ada wanita yang berzina kemudian dihukum gitu maksudnya. Sudah ditegakkan merajam. Dirajam, tapi tetap disalatkan dan dikubur ya? Iya, maksudnya disolatkan, dimandikan, karena si perempuan tadi sudah bertobat dengan memasrahkan diri kepada pemerintah untuk dilaksanakan hukum Allah. Itulah cara tobatnya. Maka ketika dia dirajam, jadi mungkin sampai meninggal, maka dimandikan dan disolat. Itu ada di zaman Rasulullah itu seorang perempuan yang minta ditegakkan hukum Allah, artinya dia minta dirajam, karena dia dalam keadaan hamil, maka oleh Rasulullah ditunda kehamil, maksudnya ditunda rajamnya, penegakan hukumnya, supaya dia itu melahirkan dulu. Setelah melahirkan, datang si perempuan itu kepada Rasulullah, maka disuruh untuk menyusui dulu selama 2 tahun. Maka setelah dia selesai menyusuinya, maka dia menyemasrahkan diri kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah melaksanakan menyolatkan kepada si perempuan itu, Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, dia berzina, katanya gitu. Maka kata Rasulullah, dia sudah bertobat. Seandainya tobatnya dia itu dibagikan ke orang-orang yang ada di Madinah ini, maka insya Allah akan kebagian itu.
saking betul-betul tobat nasuha yang dilaksanakan oleh si perempuan tadi. Sehingga dia berani untuk memisahkan jiwanya itu karena Allah gitu. Sampai seperti itu. Kalau sekarang kan nggak ada, Dok. Tapi ini pelaksana hukumnya itu harus pemerintah ya. Iya, iya. Artinya kalau kita di Indonesia pemerintah tidak seperti itu, kita juga nggak bisa minta rajam ya. Nggak bisa, Dok. Bahkan mohon maaf, ya ironisnya kalau dilihat dari segi sisi ini, jadi dilegalkan, ya enggak? Dilindungi hal seperti itu. Ya, sudah jauh banget gitu. Ya realitanya begitulah, sudah bukan rahasia lagi. Tidak maksud saya begini, misalkan nih ya, misalkan ada orang yang berzina ya, terus kemudian dia tobat nasuha, tapi dia hidupnya di Indonesia begitu ya, artinya kalau misalnya jiwanya itu kayak wanita ini yang minta dirajam, atau seperti yang Ustadzah cerita itu yang hamil dia bersedia untuk meninggal dirajam gitu, ya enggak perlu juga sampai segitu ya. Sekarang ini karena antara sesama kita, walaupun umpamanya ini sesepuhnya Islam, kemudian ditegakkan hukum itu tidak bisa, mohon maaf. Tetap pemerintahan. Pemerintahannya itu kan pemerintahan khilafah yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika Al-Quran tidak ditegakkan itu, ya dikembalikannya si perempuan itu, si laki-laki itu bertobat nasuha kepada Allah. Ya Allah, saya ini tidak akan mengulangi lagi perbuatan zina saya. Mohon ya Allah diampuni. Dan dia memberhentikan. Setelah itu dia betul-betul menyesal dan terus-terusan dia melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan dia menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah dia akan menerima ampunan dari Allah. Karena itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, kalimat Asmaul Husna Ghafurur Rahim itu menurut Syekh Utsaimin itu dengan adanya ampunan seorang yang berzina, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Ar-Rahim itu adalah kasih sayangnya Allah. Nah, dengan adanya kalimat Ar-Rahim ini, maka karena Allah sudah memberikan ampunan kepada orang tersebut, maka hukum jinahnya itu lepas. Tapi betul-betul bagi orang yang benar-benar hidup nasuha. Nah, dia bisa melaksanakan ini ya kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya dia mana bisa gitu untuk paham. Tetap kembalinya ke menuntut ilmu. Itu Dok. Al-Quran itu dipahaminya oleh Syekh Utsaimin, guru besar, dan beliau ahli di dalam agama, begitu pendapat. Baik. 579 Win ya. 579 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah, maka beliau tidak mensolatkannya. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi orang yang meninggal karena bunuh diri itu tidak disolatkan ya Ustazah? Untuk semuanya atau hanya yang dengan anak panah saja? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Orang yang bunuh diri itu, saya lihat dan saya perhatikan dari redaksi hadisnya itu sama levelnya dengan orang musyrik, dengan orang kafir. Karena ketika dia bunuh diri, amalan-amalannya itu gugur. Dia berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dokter Dia, mohon di Muslim, jilid 1 tentang bunuh diri. Tunggu. Ya, nomor berapa ya? Kita lihat di Tunggu, Muslim. Karena dianggap orang bunuh diri itu tidak percaya pada takdir. kasih sayang Allah gitu ya, Ustazah. Tidak percaya takdir dan tidak mengikuti kehendak Allah, dan dia itu
orang yang udah enggak aja, tidak paham agama. Dianggapnya begitu, monggo. Bunuh diri. Di halaman 51. Saya lihat dulu halaman 51. Ini Saya pakai mushaf juga. apa ini? Yang siapa bunuh diri menjatuhkan diri dari gunung? Ya, Oh, enggak dengan ini. ya dok. Yang mana yang Yang nomor 86 dulu dari keseluruhannya. Monggo, 86 dok. Ya, mau apa? baca. Ya, nomor 86. Hadis Oh, ini nomor ya bunuh diri ini ya. ya. Ya, saya perbesar di monitor saya. Monggo. Ini siapa tadi yang baca nih? Aku Terwiwi. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata itu akan ditusuk-tusukkannya sendiri dengan tangannya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan meminumnya pula sedikit demi sedikit nanti di neraka untuk selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka dia akan menjatuhkan dirinya pula nanti berulang-ulang ke neraka untuk selama-lamanya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Gitu, dok. Masya Allah. Kalimatnya mukhalladun ya, kholidan, mukhalladan. Fi nari jahannamah kholidan mukhalladan. Di dalam neraka jahanam dia kekal selama-lamanya. Jadi kalau umpamanya dia waktu di dunia sholat, puasa, tapi Percuma semua ya. diakhirinya dengan bunuh diri, gugur semua amalannya itu. Nah, itu. Maka ini harus disosialisasikan. Mohon maaf. Kalau umpamanya atau Bu Susi ini di mahasiswa, sampaikan. Mohon disampaikan. Hati-hati loh ya. Ya kita di samping menyampaikan materi kuliah kita, selipkan ini. Insya Allah dakwah kita ini. Hati-hati loh ya, ini ada keterangan ini. Jangan sampai seberat apapun masalah yang kamu hadapi, siksa Allah itu lebih berat daripada permasalahan yang kamu hadapi di dunia. Jangan sampai kamu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Sama Kita dengan selalu ilmu, masih kan? punya harapan dengan Allah ya. Ya. Terus punya selalu ini Ustazah. Jadi mohon maaf ini Ibu ada Bu dokter banyak ini di sini ya. Kalau di dunia kedokteran terutama di negara barat Ustazah. Karena mereka sudah tahu ilmunya ya. Jadi ini tidak mungkin akan hidup dan daripada pasien ini sakit menderita kemudian diberikanlah suntik bunuh diri apa istilahnya mereka bilang. Iya. Eutanasia. Iya. Seperti itu diperbolehkan kalau di negara barat ya, Bu Dokter Isma. Mohon maaf, dengan kita ya. kita rujukan ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau orangnya itu orang Islam, orang yang beriman tidak diperbolehkan. Karena segala sesuatu yang menimpa dirinya dari sakitnya, dari penderitaannya, semuanya akan menggugurkan dosa bagi dia. Nah, itu bagi orang yang beriman. Kalau dia kan orang kafir gitu, wah kalau orang kafir itu masa bodoh, walaupun tidak bunuh diri, tidak dibunuh pun tetap neraka. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Iya. Ini penekanannya pada orang yang paling membedakan agama kita ya, ini ya. Iya. Iya. Ini kita dakwah. Boleh jadi mungkin dokter juga semuanya ke rekan-rekan. Soalnya ini namanya bunuh diri itu bukan dialami oleh orang-orang yang cetek gitu. Tapi orang-orang yang Masya Allah itu ya hartanya berlimpah. Kemudian status sosialnya juga tinggi. Masih bunuh diri gitu. Kan menurut akal itu seolah-olah tidak masuk akal. Nah, maka dari itu dengan iman lah kita akan bisa paham dan pendamping iman supaya kuat dengan menuntut ilmu. Ya ini ilmunya sampai kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Sampaikan kepada anak kita. Saya menyampaikan mulai dari SMP, mulai dari SD, saya sampaikan ini. Hati-hati loh ya. Jadi permasalahan apapun yang kamu hadapi, dunia ini ringan.
dibandingkan dengan siksanya Allah di akhirat. Hadapi aja. Maka ketika kita menghadapi semua permasalahan, kalau kembalikan ke dalam rujukan Al-Quran dan Sunnah, semuanya ada. Semuanya ada solusinya. Nah, cuman karena kita ini ilmunya kurang, akhirnya mentok dalam menghadapi itu. Kan suka seperti gini, ada seorang anak SD yang dia bunuh diri disebabkan apa, tidak lulus, apa rapot jelek, itu nauzubillah min dzalik. Allah, itu masalah rapot dunia gitu. Dikembalikan Rasulullah, apakah Rasulullah sekolahnya tinggi, apakah sahabatnya itu ada universitas, ada ini dan itu, nggak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa di sisi Allah itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Nah, makanya saya suka ini, saya banyak bunda-bunda, Ustazah katanya anak saya itu begini. Ibu hati-hatilah ya, jangan dikerasin masalah itu, kata saya. Jangan sampai ibu menimbulkan dia putus asa. Omongkanlah itu masalah dunia, kok masalah nilai. Boleh jadi hari ini kamu nilainya seperti ini, besok nilainya karena lihat nilai kamu bagus. Motivasi gitu aja. Kalau kamu nilainya seperti itu, itu dunia gitu. Jadi kasihlah kesempatan dia. Bahkan boleh jadi kalau Allah menakdirkan, walaupun nilai kamu jelek, kamu bisa diangkat menjadi pegawai ini boleh jadi. Realitanya seperti itu juga. Gitu. Iya. Saya seperti itu kamu. Untuk Mungkin menyampaikan. itu bisa dihubungkan dalam peristiwa Ibrahim ya, Ustazah. Ibrahim ketika putus asa tidak bisa punya anak, kemudian dikabulkan doanya dan punya anak, tapi malah disuruh disembelih ya. Itu kepasrahan yang luar biasa ya, Ustazah. Dan masalahnya bukan saya tidak menemukan bahwa Nabi Ibrahim itu putus asa. Tapi itu Nabi Ibrahim tetap minta untuk supaya apa? Supaya terus untuk menyampaikan risalahnya Allah. Maka ketika saking senangnya, ya Allah, walaupun apapun gitu kan, maka saya akan dijadikan dekatkan diri kepadamu. Maka Allah memberikan impian seperti itu, ujian kepada Nabi Ibrahim, ternyata digantikannya dengan kambing. Kalau kita alhamdulillah kan tidak melalui mimpi dulu gitu kan, kambing gitu. Coba kalau kita luar biasa. Wah, gimana gitu. Nah, gitu. Itu. Ini mohon dipoto, di-share, disosialisasikan di masyarakat karena Masya Allah sedikit-sedikit bunuh diri. Makanya yang paham agama itu ceritanya orang itu Islam, sekeluarga, orangnya ngerti agama gimana kata saya teh. Nah, berarti dia justru ilmu agamanya itu tidak ada kalau sampai dia bunuh diri gitu. Ya karena menderitanya gini, takut anaknya katanya kelaparan gini-gini. Masya Allah itu tidak yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Wah, Masya Allah. Ya Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk tolab ilmi secara syar'i. Maka inilah yang akan memberikan solusi kepada kita. Ya. Monggo. Lanjut, Dok. Monggo. Ada pertanyaan, Dokter Dia? Enggak. Lanjutnya itu tentang bunuh diri atau kembali ke ini sunnah bunuh diri ini banyak, akan tetapi kalau ini sudah cukup nomor 86 ya. Ini 87 ini menarik ya Ustazah, mengutuk orang mukmin sama halnya dengan membunuhnya. Ya, monggo Dok. Bagus ini, betul. Jadi kita tidak menyakiti orang. Iya. Monggo lanjut aja, selesaikan ini. Yuk, langsung Ibu Win. Dari Sabit bin Dahab radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, sabdanya, tidak wajib bagi seseorang melaksanakan nazar apabila dia tidak sanggup melaksanakannya. Mengutuk orang mukmin sama halnya dengan membunuhnya. Mengadakan tuduhan bohong atau sumpah palsu untuk menambah kekayaannya dengan menguasai harta orang lain, maka Allah tidak akan menambah baginya, bahkan akan mengurangi hartanya. Jadi kalau kita misalnya udah niat, pokoknya aku kalau bisa ini akan melaksanakan ini, tapi ternyata tidak sanggup, itu boleh tidak melakukannya ya Ustazah. Tapi apa hukumnya Ustazah? Di sini ada kurang terjemahannya, Dokter Dia. Dilirik dari teksnya Arabnya, wa man qatala nafsahu bisyai'in fid dunya uziba bihi yaumal qiyamati. Di sini nggak ada terjemahannya.
Jadi setelah kalimat mengutuk orang mukmin sama halnya dengan membunuhnya. Nah, setelah itu dicentang, kemudian diterjemahkan. Yang terjemahannya, maka barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu waktu di dunia, dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Itu terjemahannya ini di sini tidak ada. Nah, di situ kemudian kata-katanya yang itu. Wamang kotala nafsahu bisyai'in fid dunya ujiba bihi yaumal qiyamati. Waman adda'a dakwa kaziban. Ini kalau ini udah, ini terjemahannya. Kemudian mengadakan tuduhan bohong atau sumpah palsu untuk menambah kekayaannya dengan menguasai harta orang lain, maka Allah tidak akan menambah baginya, bahkan Allah akan mengurangi hartanya. Ini masalah kezoliman diharamkan bagi kita. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Nah, ini para penjahat itu orang-orang yang suka merampok, mengambil kendaraannya orang. Harusnya ini dia baca ini. Sepintas kasat mata dia merasa beruntung ketika dia berhasil mencuri barangnya orang. Tapi justru di sisi Allah itu, Allah ini berjanji, maka Allah tidak akan menambah baginya, bahkan akan mengurangi hartanya. Artinya harta hasil curian, harta hasil menzolimi orang tidak akan barokah. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah kehendaki. Sistemnya bagaimana? Wallahu a'lam. Entah ada keluarga yang sakit sampai habis itu dipakai untuk berobat, tidak ada. Bahkan rumahnya pun terjual untuk mengobati. Ada yang seperti itu. Ada yang dia itu dengan adanya kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, cara Allah mengambil harta tersebut. Di sini menunjukkan jangan sampai menzolimi orang untuk menguasai harta orang lain dengan jalan batil. Monggo, Dokter Diah bagaimana, Dok? Ini tadi Dokter Wiwin nanya yang ini, Nasar. Wiwin tadi pertanyaannya tentang Nasar gimana? Yang tidak sanggup melaksanakan. Iya. Tidak wajib bagi seseorang melaksanakan nazar apabila dia tidak sanggup melaksanakannya. Boleh jadi mungkin pandangan awal, insya Allah kalau saya umpamanya sukses, maka saya akan nyembelih sapi umpama. Tapi ternyata begitu sudah berhasil umpamanya, uangnya habis gitu. Loh ya Allah gitu kan, uang saya ini habis. Nah, maka nazarnya itu ya tidak dilaksanakan. Tapi dengan cara apa? Nanti dengan bayar kifarat. Karena bersumpahnya itu, demi Allah saya nanti akan begini. Nah, untuk menghilangkannya itu, dia puasa 3 hari, kemudian kalau enggak dia memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 10, atau kalau tidak makan berarti pakaian 10 potong. Karena dia kita jangan mudah bersumpah gitu ya. Terus betul seperti itu. Dan di sisi lain, dengan adanya seseorang itu nazar, tidak akan merubah takdir. Yang kedua, dengan adanya nazar itu adalah hanya merupakan pelit, orang yang menunjukkan pelit gitu. Jadi dia mau berbagi kalau ada ganjarannya. Betul. Tapi kalau dia tidak ada sesuatu, tidak pernah dia mengeluarkan untuk itu. Nah, kita jangan seperti itu. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Absus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, it'amu to'am, memberikan makan. Yang ketiga, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Maka kamu yadhulunal jannah bisalam katanya. Kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah itu.
Jadi kuncinya untuk masuk surga dengan selamat, artinya selamat di sini maksudnya tanpa hisab dan tanpa siksa. Satu, menyebarkan salam. Salam di sini kan, apabila kita bertemu secara kalimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian secara maknanya berarti kita menyebarkan kedamaian. Jangan sampai ada orang yang dilukai oleh kita, dizolimi oleh kita. Maka itu damai, 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 dan damai. Tidak ada permasalahan dengan siapapun. Kemudian memberi makan, dermawan, dermawan. Apapun itu, dermawan. Maka setelah itu, sholatlah di waktu malam, ketika orang-orang itu dalam keadaan tidur, artinya melaksanakan sholat tahajud. Maka dia akan masuk surga dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin. Oke, lanjut. Kembali ke Apa 88-nya mau dibaca lagi dong? baik. Dada Sinta, bisa baca? Bisa, siap. Nah, 88. Aku senang hari ini setengah 9. Yuk, yuk, yuk. Hei, Hei, alhamdulillah. nggak telat jadinya. Telat sedikit 5 menit. Sinta ini. Ya, dari Sabit bin Dahlak radhiyallahu an, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah menurut cara suatu agama selain Islam, baik sumpahnya itu dusta maupun sengaja, maka orang itu akan mengalami sumpahnya sendiri. Siapa yang bunuh diri dengan suatu cara, Allah akan menyiksanya di neraka jahanam dengan cara itu pula. paham dok? Ya, intinya bunuh diri itu haram. Terus nggak boleh bersumpah selain dengan cara Islam. Baik sumpah dengan baik apa itu sumpahnya itu dusta maupun sengaja, Ya. tidak boleh bersumpah dengan cara selain Islam. Nah, Ustazah, itu sumpah yang pocong gimana itu? Sumpah pocong itu Islam apa enggak itu? Enggak ada. Jadi di Islam itu sumpah itu hanya menggunakan kalimat Allah, demi Allah. Nah, itu. Demi Allah, demi Allah. Nah, itu adalah kalimat sumpah di dalam Islam. Adapun sumpah pocong, sumpah itu adalah di luar Islam dan tidak boleh dilakukan oleh orang Islam yang beriman. Kemudian di sini kalau dia menggunakan orang Islam tapi dia menggunakan sumpah dengan sumpah yang biasa dilakukan oleh orang yang bukan Islam, maka sungguhnya dia bersumpah ataupun dia hanya main-mainnya bersumpah, dia akan menimpa kepada dirinya sendiri. Biasanya orang yang selain Islam, apa yang biasa mereka lakukan sumpahnya? Maka ketika dia mengucapkan itu, berarti dia menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu menyerupai mereka yang bukan Islam, maka dia masuk ke dalam kancah mereka. Jadi ketika dia bersumpah benar-benar ataupun hanya berdusta aja menggunakan sumpah yang dilakukan oleh agama lain, berarti dia sudah melibatkan diri kepada agama tersebut. Maka jangan sekali-kali kita meniru-niru agama selain Islam. Karena itu adalah membahayakan bagi orang Islam tadi. Ustazah, Ya. cara dakwah itu kan macam-macam. Yang sekarang itu kan banyak juga lewat film. Nah, kalau dakwah lewat film dengan maunya ngomongin tentang ini, bahwa kita kalau bersumpah dusta itu atau ini bisa seperti ini, apakah itu termasuk yang film itu kan bohongan tetap? Ya. Tapi kalau niatnya itu dakwah gimana? Maka dari itu kita rujukan ke dalam Islam. Ketika Rasulullah berdakwah, apakah ada hal seperti itu? Nah, kemudian ketika itu ditegakkan film tersebut untuk berdakwah, apakah pemain-pemainnya itu
muhrim ataupun bukan muhrim. Di situ juga sudah jelas. Gitu. Jadi dakwah di dalam Islam itu artinya meninggikan kalimat Allah. Artinya apa? Diajak ngaji, semuanya orang-orang itu diajak ngaji untuk mentadaburi Al-Quran dan sunnahnya. Nah, secara langsung, ini Qurannya, ininya kita pelajari di situ. Nah nanti, ini kan sekarang ini kan udah modern sekali, ada film-filmnya, ya kita kembalikan. Seandainya filmnya itu yang memerankan adalah suami, istri, anak-anaknya, saudaranya. Nah, saudaranya pun kalau dia umpamanya ada iparnya, berarti kan nggak boleh. Ya, sampai seperti itu. Jadi diteliti seperti itu. Ya kalau umpamanya hanya keluarga itu kan tidak seru. Ya, itu dunia lagi kembali. Kembalikan lagi ke masalah rujukannya. Baik. Baik. Ustazah, sumpah secara Islam itu bagaimana? Kalau misalnya kita kan menerima suatu jabatan, kemudian disumpah terus dengan memegang Al-Quran atau itu memang seperti itu kah Ustazah caranya? Sebenarnya itu tidak seperti itu. Dengan adanya dia mengucapkan di zaman Rasulullah itu di beat masalah sumpah itu tidak sampai mushafnya itu dia berada di atas kepala atau dipegang lain. Kalau dikembalikan ke rujukan itu tinggal gini aja. Demi Allah ketika saya ini menjabat seperti ini mohon pertolongan Allah supaya saya bisa amanah dan tolong kepada apa namanya rakyat-rakyat yang kami pimpin ini seandainya saya ini menyimpang dari aturan Allah mohon saya ditegur. Tinggal begitu gitu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk apa ya kebiasaan aja ya, bukan tuntunan Rasulullah ya. Bukan. Ya, bahkan Al-Qur'annya di atas, tapi ketika pelaksanaannya jauh dari Al-Qur'an, Dok. Saya nggak bisa, mohon maaf saya tidak suudzon, akan tetapi untuk husnuzon sulit gitu. Mohon maaf. Ya. Itu, Dok. Monggo. Monggo Dokter Dia. Kita kembali ke apa yang lanjutan aja ini Dok, Eman. Bunuh diri belum selesai Dok. Baik. Beberapa hadis lagi. 3, 2. Ini ya, Muslim ya. Muslim aja dulu. Dokter Sinta lagi. Ya, 89. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, kami ikut perang bersama-sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki yang mengaku Islam, orang ini penghuni neraka. Ketika kami berperang, orang itu pun ikut berperang dengan gagah berani, sehingga dia terluka. Maka dilaporkan orang itu kepada Rasulullah SAW. Katanya orang yang tadi Anda katakan penghuni neraka, ternyata dia berperang dengan gagah berani dan sekarang dia tewas. Jawab Nabi SAW, dia ke neraka. Hampir saja sebagian kaum muslimin menjadi ragu-ragu. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba diterima berita bahwa dia belum mati, tetapi luka parah. Apabila malam telah tiba, orang itu tidak sabar menahan sakit karena lukanya itu. Lalu dia bunuh diri. Peristiwa itu dilaporkan orang pula kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar. Aku mengaku bahwa aku hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau memerintahkan Bilal supaya menyiarkan kepada orang banyak bahwa tidak akan dapat masuk surga melainkan orang muslim, orang yang tunduk patuh. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat. Ya, paham Dok? Enggak, yang Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat. Enggak ngerti. Ketika ada seseorang yang orang muslim itu beranggapan dia itu betul-betul kok di dalam jihadnya itu berjuang
karena Allah, dia paling berani ke depan menghadapi musuh. Ketika itu dia luka. Maka ketika luka dia tidak sabar atas sakitnya luka. Maka ketika itu akhirnya dia dikatakan bahwa dia belum mati, tapi masih merintih gitu. Maka akhirnya dia, orang tersebut itu bunuh diri, saking tidak sabarnya. Nah, Rasulullah SAW itu sebelumnya mengatakan kepada para sahabat bahwa dia itu calon neraka gitu, berada di dalam neraka. Kaget sahabat, kok orang yang Jihad. menghadapi orang kafir dan dia gugur di medan perang kok bisa ke neraka gitu. Maka ketika kejadiannya itu sudah disaksikan oleh sahabat, maka dia mengatakan bahwa oh dia itu ternyata bunuh diri gitu, saking tidak sabarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau memerintahkan Bilal supaya menyiarkan kepada orang banyak bahwa tidak akan dapat masuk surga melainkan orang yang muslim. Jadi orang yang muslim itu orang yang tunduk, patuh, taat. Seandainya Allah memberikan ujian dengan penderitaan apapun, dia tidak sampai bunuh diri, akan tetapi justru dia diterima dengan ridho. Maka ketika dia menerima dengan keridoan hatinya, maka Allah pun ridho. Nah, maka penyakit-penyakit yang atau penderitaan-penderitaan yang menimpa dia akan menjadi penggugur bagi dosanya. Nah, sampai seperti itu di Islam itu. Nah, kemudian sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat. Menguatkan agama ini dengan orang jahat, di sini menunjukkan ada Allah memberikan kepada manusia itu dua jalan. Satu jalan menuju ke jalan Shirathal Mustaqim, wahadainahul najdain, dan kami memberikan dua jalan, jalan untuk menuju neraka dan jalan untuk menuju surga. Maka orang yang betul-betul dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam menghadapi segala urusannya, berarti dia kuat di dalam memegang agamanya. Akan tetapi seperti orang yang lemah tadi, pertamanya dia Islam. Maka ketika Allah memberikan ujian, ternyata tidak kuat di dalam ujian tersebut. Maka dia menyalahi hukum Islam tadi. Dengan adanya bunuh diri kan menyalahi hukum Islam. Maka di situ artinya dia kosong. Walaupun dia mengaku Islam, tapi dia tidak menjalankan keislamannya. Maka sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat. Islam akan tambah kuat, muslimnya akan tambah kuat ketika dia berpegang teguh terhadap ajaran keislamannya. Tapi ketika ada orang Islam yang justru dia menyimpang dari keislamannya, itu berarti dia tidak kuat, berarti dia lemah untuk memegang keislamannya itu. Begitu, Dok. Monggo. Ada Saya komentar? dengar itu Ustadzah, dengar dari Ustadz saya lihat di YouTube ya. Katanya orang yang bunuh diri akan dibangkitkan dalam keadaan ya dia berbunuh diri seperti itu. Dokter masuknya lambat ya. Dokter Wiwi diterangkan, dia monggo dikomentari. Ya tadi udah ada sayang ini loh, yang memang kalau dia bunuh diri dengan dengan benda tajam, maka dia di neraka, dia masukkan neraka selama-lamanya, dan di neraka itu dia akan menusukkan senjata itu terus-menerus ke dalam dirinya. Iya, Jadi seperti keadaan saat dia bunuh diri. betul. Saya dengarnya seperti itu. Iya. Nanti rekamannya bisa diputar-putar lagi kok. Ini 86 ini sayang. Ya. Udah baca ini tadi. Udah lihat barusan nih. Iya. Ustazah tadi masih penasaran soal yang terakhir tadi yang orang jahat menguatkan Islam itu mungkin maksudnya dengan adanya orang-orang jahat itu, kita ini orang-orang Islam itu bisa mengambil itu sebagai pelajaran sehingga kita menjadi lebih kuat, begitukah Ustazah? Iya, saya tadi menerangkan itu. Jadi ketika orang Islam yang benar-benar dia melaksanakan keislamannya, samina wa atonnya terhadap ajaran-ajaran Allah lewat Al-Quran dan Sunnahnya, dia makin kuat keislamannya, makin kuat keimanannya. Maka ketika ada orang yang dia itu mengaku Islam, tapi ternyata dia tidak menjalankan keislamannya, berarti dia itu lemah. Berarti dia itu bukan Islam yang sejati. Boleh jadi Islam tapi fasik, Islam tapi munafik.
Maka di sini Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat tadi. Bukan dalam arti gini, oh dengan adanya orang jahat berarti Islam ini kuat. Berarti kalau umpamanya tidak ada orang jahat, Islam itu lemah. Bukan begitu. Nah, Tapi ini menjadikan contoh ya, menjadikan itu contoh sehingga kita menjadi lebih kuat gitu ya. maka ketika kita menghadapi permasalahan apapun di dunia ini, kita rujukkan ke dalam aturan Allah. Seandainya saya diuji ini, apa yang harus saya laksanakan, gitu kan? Maka ketika dia, oh saya harus sabar, saya harus menerima, dan saya pun harus berdoa kepada Allah karena saya tidak tahu takdir. Mudah-mudahan ya Allah permasalahan yang saya hadapi ini secepatnya Engkau lepaskan dan mohon ya Allah saya dikasih kekuatan. Nah, insya Allah orang yang seperti itu artinya dia menjalankan keislamannya dengan benar. Monggo, Dok. Ya, paham ada. Monggo Dokter Dia. Iya. Kita cukupkan sampai di sini, Ustazah. Oh, iya Dok. Masalah masalah meratapi orang jenazah. Barang siapa yang meratapi jenazah, maka jenazah itu akan disiksa gitu ya, rata-rata. Iya. Nah, itu nanti penjelasannya ada di Muslim semuanya, akan saya terangkan. Memang harus diterangkan itu. Tadinya saya mau menerangkan itu juga gitu. Cuman tadi pas kebunuh diri. Insya Allah minggu depan ya, Ustazah ya. Minggu depan, Dok. Muslim ya. Judulnya meratapi aja, meratapi jenazah itu bagaimana gitu sebenarnya. Soalnya di masyarakat itu taunya jangan meratapi, nanti kalau diratapi si jenazahnya itu disiksa gitu. Jenazahnya disiksa ya, padahal Paham gitu kalau dia tidak didampingi dengan ilmu. Tapi begitu kita didampingi dengan ilmu, alhamdulillah ternyata maknanya tidak seperti yang dipahami oleh masyarakat banyak. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan mudah-mudahan Allah menuntun kita menuju jalan Shiratal Mustaqim, dan semoga memberikan kepada kita semua husnul khotimah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, manfaat ini insyaallah. Amin. Astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam, Ustazah. Terima kasih. Ustazah. sama-sama. Iya.